Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 6 akan memaparkan mengenai bentuk lahan denudasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan dengan NIM R1B1212092. Baiklah, langsung saja pada materi bentuk lahan denudasional. Pengertian. Bentuk lahan denudasional adalah bentuk lahan yang terbentuk karena adanya tenaga eksogen, yaitu proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mass watting, dan sedimentasi. Umumnya, denudasional itu berasal dari kata nude, yang artinya telanjang. Denudasi adalah proses penelanjangan permukaan bumi. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan bentuk lahan denudasional, salah satu bentuk lahan denudasional. Kemudian proses yang terjadi atau proses yang mempengaruhi bentuk lahan denudasional. Pertama, pelapukan yang terdiri atas fisis, kimia, biologi. Nanti fisis, kimia, biologi nanti kami akan memaparkannya juga. Kemudian pengangkutan yang terdiri dari erosi dan mass wasting, yang terdiri rayapan, aliran, longsoran tanah, amblesan atau terban. Kemudian tahap terakhir itu pengendapan atau yang lebih dikenal dengan sedimentasi. Denudasi meliputi dua proses utama, yaitu pelapukan dan perpindahan material dari lereng atas ke lereng bawah oleh proses erosi dan gerak massa batuan atau mass wasting. Kita lihat pada gambar di samping, di mana dimulai dari watering, air hujan, mengenai lereng atas pegunungan ataupun bukit, kemudian sehingga batuan yang ada di atas itu bergelinding ke bawah, kemudian terjadilah erosi. Kemudian akibat bekerjanya proses tersebut, terjadilah proses gradasi yang terdiri atas degradasi dan agradasi, di mana proses degradasi itu cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi. Pada proses degradasi, tercakup proses yang diawali dengan pelapukan, gerak massa batuan, dan erosi. Kemudian proses agradasi, ini berbeda dengan proses degradasi yang tadi. Kalau agradasi itu menyebabkan penaikan pada permukaan bumi. Tadi degradasi menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan penaikan permukaan bumi. Kemudian berlangsungnya proses eksogen tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis yang terdiri atas jenis batuan, sikap lapisan, dan struktur geologi. Ada juga iklim, topografi, vegetasi, dan tanah. Kemudian ciri-ciri bentuk lahan asal denudasional. Pertama, tak ada gejala struktural, batuan masif, dip atau strike tertutup. Kemudian reliefnya itu sangat jelas, yang terdiri dari lembah, lereng, pola aliran. Kemudian ciri yang ketiga itu dapat dibedakan dengan jelas bentuk lahan lainnya. Kemudian dasar utama merinci satuan lahan, di mana lahan lokal, pola aliran, kerapatan aliran. Kemudian terakhir, dasar kedua untuk merinci satuan lahan. Dasar kedua untuk merinci satuan lahan yang terdiri atas litologi atau terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Perkenalkan, nama saya Wodekoni dengan stambuk R1B1210036. Pelapukan merupakan proses perubahannya sifat fisik dan kimia batuan di permukaan atau dekat permukaan bumi tanpa disertai pemindahan material. Faktor-faktor pelapukan. Yang pertama, jenis batuan. Batuan yang resisten lebih lambat terkena proses eksternal sehingga mudah lapuk, sedangkan batuan yang resisten sebaliknya. Yang kedua, iklim. Temperatur dan curah hujan sangat mempengaruhi pelapukan. Contohnya iklim kering, basah, dan dingin. Yang ketiga, vegetasi.
karena cara mekanis agar tumbuh-tumbuhan menembus batuan bertambah panjang dan membesar menyebabkan batuan. Yang keempat, topografi. Kemiringannya membesar dan menghadap arah datang sinar matahari atau curah hujan akan mempercepat pelapukan. Jenis-jenis pelapukan yang pertama, pelapukan fisika, yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Yang kedua, pelapukan kimia atau kimiawi, yakni pelapukan yang terjadi tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contohnya, hancurnya yang disebabkan tercampurnya oleh limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Yang ketiga, pelapukan organik atau biologis, yakni pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contohnya, hancurnya batuan karena tanaman lumut yang menempel di batuan tersebut. Pengangkutan. Materi pengangkutan ini terdiri atas dua, yaitu erosi dan gerak massa batuan. Baik, kita mulai saja. Pengertian erosi. Erosi adalah pengikisan proses pelepasan dan pemindahan batuan secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut. Faktor penyebab erosi yaitu iklim, tanah, topografi, vegetasi, penggunaan lahan. Erosi disebabkan oleh air, gelombang air laut, es atau gletser, angin, dan gravitasi. Mass wasting, kemiringan lereng, relief lokal, ketebalan hancuran batuan di atas batuan dasar, orientasi bidang lemah dalam batuan, dan iklim. Yang pertama ada slump. Slump atau gelinciran ditandai dengan adanya retakan di permukaan. Pergerakan ini dikenali dengan bentuk permukaan dengan bentuk lingkaran atau sendok. Gerakan massa tanah tipe ini disebut longsoran rotasional. Yang kedua, rockfall. Rockfall merupakan massa batuan yang bergerak jatuh secara bebas dari tebing yang curam. Yang ketiga, debris flow. Aliran rombakan adalah aliran yang terjadi pada material berbutir kasar. Kejadian ini sering terjadi pada daerah kering. Dan yang keempat, earth flow, aliran tanah, sering terjadi pada tanah-tanah berlempung dan berlanau sehabis hujan lebat. Tanah yang daya ikatnya lemah akan dengan mudah ikut terbawa oleh aliran air hujan. Evolusi perkembangan lereng. Secara klasik dibedakan menjadi lereng utama mundur, lereng utama mengecil, dan lereng utama memendek. Lereng utama mundur dipengaruhi oleh bentuk asal lereng utama, cembung, cekung, dan datar. Lereng utama mengecil dipengaruhi oleh karakteristik internal lereng utama, batuan penyusun struktur, dan kekerasan batuan. Lereng utama memendek, seluruh karakteristik lereng utama, angin, dan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alicia Febrianti, NIM R1B121046. Langsung saja. Yang pertama, klasifikasi mass wasting slow flowing. Gerakan lambat. Gerakan lambat meliputi rayapan dan solifluksi. Rayapan adalah pemindahan massa batuan yang lambat hingga tidak mudah diamati. Yang kedua, rapid flowing, gerakan cepat. Pemindahan cepat ini disebabkan oleh adanya air yang lebih tinggi, sehingga batuan atau tanah yang bergerak jenuh. Yang terakhir, very rapid flowing, gerakan sangat cepat. Gerakan ini didominasi pengaruh gravitasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk lahan denudasional. Yang pertama, struktur geologi, yang kedua, proses geomorfologi, dan yang ketiga, stadia, umur atau waktu. Kemudian, satuan bentuk lahan asal denudasional. Gambar pertama merupakan contoh pegunungan denudasional, yang kedua gambar perbukitan denudasional,
Yang ketiga, gambar peneplain dataran nyaris. Yang keempat, gambar Inselberg atau perbukitan sisa terpisah. Yang kelima, Talus Cones atau kerucut talus. Yang keenam, contoh gambar foot slope atau lereng kaki. Dan yang terakhir, contoh gambar badland atau lahan. Terakhir, contoh gambar badland atau lahan rusak. Pengendapan. Pemahaman mengenai proses pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi adalah pengendapan material hasil erosi air, angin, gelombang laut, dan gletser. Material hasil erosi yang diangkut oleh air akan dihidapkan di daerah yang lebih rendah. Macam-macam sedimentasi yaitu sedimentasi oleh air, angin, dan es atau gletser. Dampak cara mengatasi proses bentuk lahan asal denudasional. Proses bentuk lahan denudasional adalah erosi, fasting dan juga pelapukan. Ketiga proses tersebut memberikan dampak bagi lahan permukaan bumi seperti terbentuknya lahan baru. Cara mengatasi upaya pengendalian erosi yaitu pengolahan tanah, pemasangan tembok, penghutan kembali, penempatan batu kasar sepca pinggir pantai, pembuatan pemecah angin atau gelombang, pembuatan teras tanah lereng. Materi kurang lebih mohon dimaafkan, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.